Gue sudah menemukan satu kasus. Nih, kalau kalian lihat ya, yang ini full ya, bulat ya. Yang ini, nah guys, yang ini cuma setengah doang hidupnya. Yo, what's up guys, welcome back to Best in Rotek YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, ada handheld gaming yang kalian udah bisa baca di judulnya ya. Ini dari brand lokal, yang mana gue penasaran banget cobain, karena gue juga baru ngeh nih, Best in Rotek ternyata banyak banget ya bahas handheld gaming. Mungkin kita salah satu channel yang paling banyak nih bahas handheld gaming di Indonesia. Nggak tahu ada yang lebih macam-macam nggak bahasnya. Nih gue masukin playlist aja nih kalau kalian pengen lihat ya beberapa jenis handheld gaming ya. Pastinya yang paling utama Nintendo Switch mulainya ya, terus sekarang udah banyak banget berbagai jenis ya. Gue udah bahas sampai yang merek-merek Cina, Ayaneo, GPD ya, Steam Deck pastinya, ROG Ally gue yang hilang, Lenovo juga udah kita bahas, dan yang ini nih yang bikin penasaran banget karena brand lokal pastinya ya, dan harganya juga bisa dibilang paling terjangkau sekarang ya, karena gue cek harganya lumayan turun di pasaran sekarang. Makanya kita langsung aja mulai, kita testing, kita unboxing, kita cobain si Advan X-Play yang ada di dalam box ini. Let's go. Oke, sebelum kita unboxing handheld gaming ya, kalau kalian pengen nyariin handheld gaming, PC, laptop, konsol, PS5 gitu-gitu, boleh dicek dulu aja di Blibli, karena belanja gadget di sini nggak pakai worry, karena barangnya udah pasti ori, dan jenis pembayarannya pun udah banyak banget ya. Kalian bisa bebas pilih mau bayar cash bisa, cicilan sampai 24 bulan juga bisa, bunganya 0%, dan juga ada bebas biaya admin. Ada juga Blibli Pay Later ya, Blibli Tiket Pay Later, yang mana lengkapnya kalian bisa cek aja langsung di kolom deskripsi. Gue taruh link paling pertama di bawah, mana tahu kalian lagi ngincerin hal-hal gaming, dan banyak yang harganya juga mulai terjangkau nih. Oke, kita unboxing lanjut. Karambita. Oke, nih udah kelihatan ya. Advan X-Play. Wih, agak enteng boxnya. Nah, kita juga dapat carrying case. Jadi bonus pembelian ya. Dari si unit ininya dapat case-nya terpisah, bukan di dalam si box-nya. Nah, gua taruh di pinggir dulu. Oke, jadi ini dia Advan X-Play. Desain bodinya ya, bentuknya kayak apa sih nih? Segi 6 ya, 1, 2, 3, 4. Ya pokoknya intinya dia lebih edgy ya, nggak ngelingker, nggak terlalu. Ini mirip sama Legion Go kali ya, kalau secara garisnya ya, garis segi 8-nya ya. Tapi boxnya sendiri ya, boxnya agak polosan sih ya, agak simple dengan kayak box-box, mungkin karena produksinya juga semua lokal ya, jadi dari segi bahan ya cukup simple aja sih. Dan kalau kita cek di bagian belakang nih, ya kalian bisa cek detail-detail sisi-sisi kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah dari si Advan X-Play ini. Dan ya seperti yang gue bilang ya, PT Bangga Teknologi Indonesia, karena ini dibuat di Indonesia ya. Nama PT Advan-nya seperti ini. Dan di sini ada spesifikasinya nih, AMD Ryzen 7 7840U, dan GPU-nya AMD Radeon 780M, RAM 16GB, storage 512GB, displaynya 7 inci, baterainya 50 Wh, dan Wi-Fi-nya ini udah Wi-Fi 6E ya, dan ada Bluetooth 5.3 dengan OS udah ada Windows 11 Home. Nah, ke chipset dari si AMD Ryzen 7 7840U ini sendiri sebenarnya tuh sama, bisa dibilang sama yang dipakai di kayak Z1 Extreme ya, kayak di ROG Ally sama di Lenovo Legion Go. Jadi secara core-nya itu kurang lebih sama, cuma bedanya katanya ada fitur AI aja nih yang ada di AMD 7840U tadi, yang mana sebenarnya kalau buat gue sendiri sih di skenario gaming kayaknya teknologi AI-nya tuh nggak gitu kepake sih ya. Cuma sama Advan sendiri nih dia agak lain, karena dia mengunggulkan banget teknologi AI tadi ya di handheld Advan X-Play 1 ini. Oke, kita bongkar aja ya. Nah, kita langsung ketemu sama handheldnya. Oke, bobotnya cukup berasa nih, gue taruh dulu aja di pinggir, kita cek dulu ke bawah. Nah, semuanya dibungkus pakai plastik ya. Jadi dapat kabel charger sama dapat chargernya. Ya dari segi packaging jujur sih ini kerasanya agak standar banget gitu ya. Jadi harapannya semoga ya bisa diimprove. Karena sebenarnya pas awal kan harganya tuh lumayan ya. Harga startingnya itu pembukaannya di 10.999, walaupun memang di flash sale itu 9.999. Tapi sekarang itu udah turun lagi. Nanti gue coba share di akhir aja ya, karena gue pikir ini mungkin cuma
promo sementara doang. Jadi gue kurang yakin apakah itu harga officialnya sekarang turun lagi gitu intinya. Yes, kita dapat panduan penggunaan semua udah bahasa Indonesia ya. Jadi harusnya cukup mudah untuk dimengerti. Dan ada ini dia garansi. Nah, untuk garansi sendiri ya Advan sendiri udah lumayan banyak ya kalau kita lihat dari Jawa, Kalimantan itu ada di Pontianak, Samarinda ya, Lampung, Sumatera juga banyak tuh sampai ke Batam, itu ada Palembang juga, Wong Kitogalo ada. Jadi ya ini mungkin salah satu aspek positif dari handheld ini ya, karena ya ini brand lokal, dari segi after sales juga pastinya terjamin dibandingin kalian beli yang kayak Ayaneo, kayak GPD gitu-gitu ya yang masih abu-abu gitu ya istilahnya after salesnya. Ini dijamin ya brand lokal, spare partnya pasti ada di lokal gitu kan. Oh ya, by the way, chargernya ini charger USB Type-C, bisa sampai 65 watt ya maksimumnya ya. Oke, sekarang kita keluarkan si handheldnya. Oke. Jadi ini dia Advan X Play. Actually ini berasa agak sedikit lebih tebel sih dari ekspektasi gue. Cuma bobotnya masih oke. Dan surprisingly build quality-nya harus gue bilang buat produk handheld pertama sih ini masih oke loh. Masih bagus lah gitu. Nggak yang ada yang aneh gimana berasanya sih so far penglihatan gue ya secara detail. Nah, kita lihat secara port-portnya dulu. Pertama di bagian atas ini ada tombol power ya, yang mana ini juga katanya double sebagai fingerprint sensor. So that's good, itu yang gue kangen dari ROG Ally karena gue sekarang pakainya Lenovo Legion Go dan dia nggak punya fingerprint sensor. Lanjut, ini ada volume button ya, plus minus di kanan, minus di kiri, dan ada tombol M apa W nih. Kalau ngadep ke sini kan tulisannya W ya. Kalau dibalik nih baru M. Tapi katanya ini untuk tombol-tombol mode gitu. Dan ada USB Type-C. Nah, USB Type-C-nya ini ada dua ya, satu di atas dan satu di bawah. Kembali lagi di atas nih ada lubang ventilasi yang mana cukup gede juga ya, sama di bagian belakangnya ini ya. Jadi ini intake udara dan udara panasnya dikeluarin ke atas nih. Dan dari atas mungkin kelihatannya ada sedikit space gitu ya kelihatannya ya. Biasanya kan kayak padat, cuma nggak tahu sih, gue mungkin terlalu kelihatan aja karena warnanya putih. Dan di belakang ada dua buah tombol M1, M2, jadi tombol yang bisa kalian custom fungsinya ya. Dan kita turun lagi ke bagian bawah, tadi udah cek untuk yang USB Type-C yang di tengah. Ada 3,5 mm di samping untuk headphone dan ada micro SD slot di bagian samping sini. Plus satu lagi nih ada reset ya. Ada satu titik, mungkin ini mesti dicolok pakai kayak SIM ejector gitu. Dan ini pertama nih gue lihat di handheld ada port untuk reset ya istilahnya ya. Mungkin kalau worst case kenapa-kenapa atau blue screen gitu ya di Windows, ya ini bisa kalian reset. Nah, tombol-tombolnya, lumayan enak nih, lumayan crispy. Tombol ABXY-nya juga cukup tinggi ya. Nah, ABXY-nya warnanya seperti ini dan enak. Di pad-nya juga oke menurut gua. Ada tombol start, ada tombol home-nya juga, dan tombol select kayak gitu-gitu. Nah, untuk analognya sendiri, ini dia permukaannya flat ya. Jadi beda kayak beberapa handheld yang gue coba itu biasa dia agak curve, agak masuk biar jempol kita enak. Nah, kalau yang ini dia flat, tapi pergerakannya sendiri cukup luas ya, kayak analog-analog gede pada umumnya. Dan ada RGB juga nih kayaknya nih di bagian pinggiran si analognya. Nah, di sini ada speaker, lubang speaker, jadi speakernya front facing, which is good. Kalau di Lenovo Legion Go gua itu kan dia kayaknya upward atau downward facing, jadi suaranya kurang nampol. Kalau di ROG Ally itu juga front facing. Dan banyak yang orang bilang secara desain ini mirip sama ROG Ally, cuma setelah gue pegang sih agak beda sih sebenarnya ya. Dan ya secara ROG Ally pun juga sekarang udah ada yang baru dan gue juga penasaran banget sama yang itu. Cuma ya kita cobain dulu aja yang satu ini, Advan X Play. Sebelum kita hidupin, kita kletek dulu aja layarnya. Ya. Yeah. There you go. Advan. Ini layarnya 7 inci ya. Full HD 16:9. Jadi lumayan masih ada bezel di atas bawahnya. Kalau kelihatan nanti mungkin pas kita udah masuk ke home screen-nya baru kelihatan ya. Tapi lumayan loh, quick start tuh. Udah tunggu sebentar. Kalau biasa di handheld lain kan tulisannya please wait gitu kan. Karena handheldnya masih luar negeri, ini udah Indonesia gitu. Full Indo jadinya. Nah itu tuh untuk RGB LED-nya cukup terang. Walaupun, nah gue sudah menemukan satu kasus. Nah guys, yang ini cuma setengah doang hidupnya. Ya, kenapa ini? Ini full nih.
Oke, jadi gua udah setup dan tesin ya si Advan X-Play ini. Kurang lebih nih 3 harian gua mainin dan gua udah lumayan dapetin lah gambaran dari si gaming handheld pertamanya Advan ini. Pertama, dari segi ukuran ini actually compact banget ya, lebih kecil dibandingin Steam Deck ataupun ya ini Lenovo Legion Go yang gua punya. Bobotnya bisa dibilang paling enteng juga, walaupun bedanya nggak jauh, cuma beda 10 gram sama Steam Deck yang reguler, tapi sama Legion Go itu bedanya sampai 200 gram. Mungkin ini lebih beratnya lebih deket karena baterainya gede sih. Cuma overall feeling genggaman menurut gua enak, ini cukup ergonomis juga ya, walaupun bentuknya lebih banyak garis-garis tajam, terutama di bagian atasnya nih, gue suka banget ya, curve ini tuh bener-bener nyender di jari kalian ya, nempel, dan di bagian bawahnya ini juga dia banyak tekstur grip. Jadi enak, dan memang dari segi tombol-tombolnya aja sih yang gue ngerasa agak sedikit kurang, terutama di bagian analog ya, yang mungkin tadi sempat gue mention juga awalnya, ini tuh kayak flat ya. Jadinya tuh kayak ngerasa kurang ada tempat rest, tempat istirahat buat jempol kita, walaupun ya secara kontrol sebenarnya ini masih enak-enak aja sih, karena gerakannya juga luas gitu secara kontrolnya. Nah, tombol yang L1R1, L2R2 juga ini menurut gue positioningnya enak ya, gripnya juga dapet ya, ada teksturnya juga, bintik-bintik sama kayak di bodinya, jadi gripnya nyaman. Cuma yang L2R2 nya gue ngerasa agak mushy ya. Jadi pas di bottom out gitu tuh kayak nggak ada klikan yang kuat, sama kayak Steam Deck lah kurang lebih rasanya ya memang ya tombolnya. Dan ngomongin Steam Deck juga, kayaknya hard case bawaannya si Advan X-Play ini terinspirasi dari case-nya Steam Deck juga ya, karena bisa bawa charger sama kabelnya. Cuma kalau Steam Deck itu kan case-nya di luar ya, chargernya bisa ditaruh di belakang. Nah kalau yang ini kan bisa di dalam. Cuma catatannya adalah case ini tuh nggak muat kalau buat taruh kabel bawaannya si Advan tadi, karena kabelnya tebel dan panjang ya. Jadi better cari aja kabel alternatif gitu, USB-C yang lebih slim, karena speknya itu dia bisa ngecas 65 watt ya. Jadi cari yang slim aja, kayak rata-rata udah bisa sampai 65 watt ya, kan maksimal gitu. Cuma chargernya sih pas, jadi oke banget buat kalian bawa kemana-mana. Oke lanjut, gimana experience gamingnya? Nah secara performance sendiri, AMD Ryzen 7 7840 itu udah banyak dipakai lah di handheld gaming ya, udah teruji mulai dari Aya Neo, GPD, dan masih banyak brand lain. Jadi udah teruji capable buat ngelibas berbagai jenis game, dari yang ringan sampai yang berat sekalipun. Nah chip ini juga jadi basis buat chip AMD Z1 Extreme, yang mana dipakai ROG Ally sama yang ada di Legion Go ini. Perbedaannya memang cuma di fungsi AI-nya aja, yang mana di Z1 itu nggak diaktifin. Di sini juga udah ada port USB 4 yang ternyata posisinya tuh yang di atas ya. Jadi kalau kalian pengen colokin ke external GPU, itu yang di atas. Kalau yang di bawah itu USB 3.2 Gen 2. Nah, satu yang gue demen adalah suara kipas dari handheld ini yang cukup minimal ya. Di push di 28 Watt TDP itu nggak mengganggu suaranya. Jadi cooling sistemnya tergolong bagus, dan baterainya juga lumayan awet ya, lumayan gede, dan bisa main gitu kalau di 15 Watt up to 12 jam. Kalau dari segi benchmark, kalian bisa cek aja langsung ke video Subki dari Gaptek ID, karena dia juga udah bahas lengkap dan dia juga bongkar sampai ke bagian dalam. Kalau gue bahas ke experience-nya aja. Yang mana gue akan masuk ke bagian kekurangan, yaitu untuk ngomongin hardware sendiri yang gue alamin adalah lebih ke bagian speaker. Yang mana walaupun dia front facing, sebenarnya di volume kecil itu cukup oke. Tapi pas di push ke volume 100 itu peningkatannya nggak jauh volumenya. Jadi nggak tergolong kenceng ya. Jadi kalau kalian main di tempat yang agak rame ataupun di compare sama yang lain, itu memang kurang kenceng. Dan posisi tombol volumenya juga ini kurang ergonomis. Jadi kalau kadang pas main tuh tangan mesti kayak gini nih. Jadi kurang enak buat ngatur si tombol volumenya. Lebih bagus tuh di kiri, kayak ROG Ally kali ya. Nah, Steam Deck juga ada di kiri. Jadi kurang lebih ya rata-rata semua ada di kiri atas gitu. Nah, hal negatif yang paling gede sebenarnya tuh gua alamin di bagian softwarenya, di mana si Advan X-Play ini tuh softwarenya masih terbatas banget. Nih, kalau kalian cek ya, quick access setupnya, setting daripada si gamingnya yang ini tuh dikasih terbatas banget, cuma bisa buat ngatur watt atau si TDP-nya, controller, display, sama audio. Nah, ada beberapa opsi juga kalau kalian cek yang ada di Steam Deck atau di handheld lain, misalnya untuk ngatur frame rate, nongolin suhu, FPS, itu tuh nggak ada di Advan X-Play ini. Sebenarnya sih bisa, solusinya tuh diinstal MSI Afterburner ya, buat nongolin tadi hal-hal soal suhu, FPS gitu-gitu, cuma ya repot kan. Nah, sama halnya juga di launcher gamenya, yang mana kalau kalian udah install game, itu dia nggak nongol di launchernya tadi. Solusinya lagi ya, kalau kalian pakai Steam itu bisa nongolin si Big Picture Mode ya, jadi ala-ala si Steam Deck ya. Nah, cuma ada juga yang nggak ada solusinya nih, misalnya LED-nya nih ya.
LED analognya nih warnanya nggak bisa diganti dan nggak bisa dimatiin. Terus kadang kalau gue udah matiin pun si handheldnya masih nyala LED-nya, walau ya bentar-bentar dia akan mati kayak setelah sekian lama gitu. Ya intinya kondisi softwarenya itu perlu dioptimalin lagi dan semoga Advan ya bisa menggandeng developer lokal juga ya untuk mengimprove sektor softwarenya. Karena pada dasarnya handheld gaming Windows itu tuh ribet banget ya kalau ada masalah, kalau mesti setting-setting ini itu. Jadi dia tuh butuh software support yang oke. Dan kalau kalian yang pengen beli pada nggak ngerti, mending langsung gampangnya ya belinya kayak Steam Deck aja atau bahkan kayak Nintendo Switch gitu. Oke, yes, so itu aja buat Advan X Play ini. Jujur gue salut juga sama Advan ya sebagai brand lokal pertama yang berani ngejual produk di sektor handheld yang mana bisa dibilang ini segmen baru ya, niche, yang mana pertanda juga kalau mereka tuh mau berkembang ngikutin zaman. Cuma memang masih banyak yang perlu ditingkatin ya, banyak kekurangannya mulai dari software dan pastinya QC ya, karena unit gue ini ya LED analognya mati sebelah gitu kan, yang artinya gue mesti klaim garansi nih. Sekarang kita juga cek aja gimana proses klaim garansinya. Nah harganya sendiri gue cek di Blibli itu gue belinya ini di harga 8,999 juta rupiah di Advan official store-nya Blibli, dan ini bisa dibilang handheld gaming Windows termurah yang paling terjangkau dengan chip AMD 7840U. Alternatif lain di harga segini ya mungkin ada Steam Deck ya yang LCD, yang mana sebenarnya secara specs itu lebih inferior tapi memang lebih mudah dipakai karena softwarenya udah lebih mateng. Tapi ya balik lagi ke kebutuhan kalian masing-masing. Kalau mau repot install sana sini, ini sebenarnya bisa jadi handheld yang oke juga. Sip, itu aja guys. Thank you semua yang udah nonton. Kalau kalian ada pertanyaan lagi, boleh banget ditulis di kolom comment section di bawah. Dan kalau kalian suka videonya, dikasih jempol, subscribe, dan hidupin notification-nya. Itu aja. Thank you so much for watching. Nama gue Malvin. I'll see you guys on the next video. Ciao. Pentok deh nih. Tapi compact sih. Gue enak, ergonomisnya nyaman gitu. Bisa kok ini buat kursor. Kemarin pada bilang nggak bisa buat kursor, ini bisa kok. Cuma ya gitu, ngapain analog jadi kursor?